Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik sakaratul maut diriwayatkan dalam riwayat Bara' bin Azib, nazala ilaihim malaikatum minal malaikah, datanglah serombongan malaikat dipimpin oleh malaikat maut bersama malaikat rahmah. Detik-detik sakaratul maut seseorang, disitulah diizinkan oleh Allah, tirai gaib dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman kepada Allah, Allah tampakkan surganya. Dan bagi orang yang kafir tidak beriman kepada Allah, Allah tampakkan nerakanya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika menghadapi sakaratul maut, dibawakan dua barang oleh malaikat. Yang pertama, kafanun min akfanil jannah, dibawakan kain kafan dari surga oleh malaikat. Yang kedua, hanutum min hunutil miski, dibawakan minyak wangi dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kain kafan dan minyak wangi itu? Untuk membungkus ruh ketika dicabut dari jasad. Bayangkan Pak, ruh ketika dicabut dari jasad masih dibungkus dengan kain kafan. Bagaimana dengan orang yang hidup di dunia ini mengumbar aurat, membuka aurat, tak ada lagi rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah buka tirai gaib, diperlihatkan oleh Allah pintu gerbang surga yang tertulis dengan nama orang ini, sehingga ruh bernafsu betul ingin cepat-cepat keluar dari jasad. Tertulis dengan nama orang ini, misalnya Abdullah, Fatimah, Muhammad, tertulis di pintu gerbang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ingin dicabut ruh dari jasad oleh malaikat maut sambil mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai.
fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, yaitu hamba-hamba Allah yang sudah dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu dia ringan menghadapi sakaratul maut, mudah. Tetapi kata Nabi, sakaratul maut itu sakitnya ada 3. Seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti tarik pancing dari kulit yang basah. Sangat sakit sekali. Tapi ketika orang yang beriman ini dicabut ruh dari jasad oleh malaikat maut, seperti mencabut rambut dari adonan tepung. Sangat ringan sekali, sangat mudah sekali ketika orang beriman dicabut dari ruh dari jasad oleh malaikat maut. Sementara orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang yang tak beriman kepada Allah, orang-orang yang suka mencaci maki, suka menzalimi, orang-orang yang suka namimah, suka menfitnah sana fitnah sini, suka berbohong, suka berdusta. Kata malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa-jiwa yang kotor, wahai jiwa-jiwa yang keruh, ukhruji, keluar engkau wahai ruh. Dibentak oleh malaikat maut ruh supaya keluar dari jasad. Tapi saat itu orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata malaikat, yauma taral mujrimina fi sakaratil maut, ada orang-orang yang sakaratul maut, dihantam wajahnya oleh malaikat, dipukul punggungnya oleh malaikat, dipukul dadanya oleh malaikat, dipukul perutnya oleh malaikat. Kenapa demikian? Karena ruh orang yang tak beriman itu, dia sedang melihat pintu neraka yang tertulis dengan nama dia, dengan segala macam siksaan api neraka ditampakkan oleh Allah, sehingga ruh kisi demi kisi, mili demi mili mencakar kepada jasad, tidak mau keluar dari jasad. Lalu di mana posisi malaikat ketika ingin menjemput ruh orang yang ingin sakaratul maut? Fajalasu inda mudil basar, duduklah malaikat sejauh mata memandang orang yang ingin sakaratul maut. Tepat malaikat turun di kepala orang yang ingin sakaratul maut. Secara perlahan dicabut ruh dari jasad oleh malaikat maut. Setelah ruh dicabut dari jasad, diserahkanlah kepada malaikat rahmah ruh orang yang beriman ini. Dibawalah oleh malaikat rahmah bersama rombongan malaikat-malaikat yang lain untuk menuju ke pintu langit yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, fastaftahu lahumul bab. Malaikat meminta supaya dibuka pintu langit yang pertama. Dibukalah pintu langit yang pertama oleh malaikat. Seluruh malaikat bergemuruh bertanya kepada ruh ini, manir ruh? Ini ruhnya siapa? Hazat tayyib, ini ruh yang sangat baik. Ini ruh yang selalu salat Jumat berjamaah. Ini ruh yang selalu berzikir bersalawat kepada Allah. Ini ruh yang senantiasa bersedekah. Ini ruh yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah. Inilah ruh yang selama ini yang saya tunggu-tunggu. Ditunggu ruhnya oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuklah ruh bersama malaikat kepada langit yang pertama, kemudian menuju ke langit yang kedua, ditanya dengan pertanyaan yang sama, manir ruh? Ini ruhnya siapa? Hadzat tayyib, ini ruh yang sangat baik, ini ruh yang selama ini saya rindukan. Dibukalah pintu langit yang kedua sampai ke pintu langit yang ketujuh. Allah berfirman, aiduhu ilal ardi
wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini dari tanah, balikkanlah dia lagi ke tanah. Dibawa lagi lah ruh itu turun ke bumi untuk menemui jasad yang sudah dimandikan oleh orang yang takziah, yang sudah dikafankan oleh orang yang takziah, yang sudah disolatkan oleh orang yang takziah, kemudian akan diantar ke tempat pengistirahatan yang terakhir, yaitu alam barzah. Kalau orang beriman ini wafat, dia cepat-cepat ingin diantar ke tempat pengistirahatan yang terakhir. Qaddimuni, qaddimuni, kata orang yang beriman, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku ke tempat pengistirahatan yang terakhir, karena dia sudah nampak surganya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai di area perkuburan, diletakkanlah jasad yang sudah tak berguna lagi, dimasukkan ke liang lahat, dihadapkan ke arah kiblat, wajah hidung ditempelkan ke tanah, ke arah kiblat, beralaskan bantal tanah, beralaskan tikar tanah yang basah, kemudian ditutup dengan papan, kemudian ditanam dengan tanah. Masuklah ruh orang yang beriman ke dalam alam barzah. Kemudian datanglah makhluk Allah, dua malaikat Munkar dan Nakir. Didudukkanlah mayat ini oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Dalam riwayat, orang ini mendengar 3 langkah orang yang pergi ke area perkuburan. Dalam riwayat, ruh ini mendengar 3 langkah orang yang takziah. Kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma imamuka? Apa imammu? Al-Qur'ani imami, Al-Qur'an imamku. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa ma qiblatuka? Apa kiblatmu? Wa ma ikhwatuka? Siapa saudara-saudaramu? Dijawablah oleh orang yang beriman ini. Allah bantu diteguhkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi membacakan ayatnya, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah bantu lisan orang-orang yang beriman di dunia. Allah bantu juga lisan orang-orang yang beriman kepada Allah di akhirat, diteguhkan oleh malaikat, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai diizinkan penduduk bumi mendengar suara malaikat Munkar dan Nakir, maka pecahlah gendang telinga saking nyaringnya suara malaikat Munkar dan Nakir. Tapi orang yang beriman ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjawab dengan tegar, dengan tegas di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman dari atas arsy-Nya, an sadaqa abdi, hambaku ini benar, hambaku ini jujur, hambaku ini tidak berbohong dengan keimanannya. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah pintu kuburnya dengan pintu surganya. Dibuka pintu surganya oleh Allah. Orang ini melihat surganya di alam barzah, tapi sayang, orang ini tidak bisa memasuki surganya Allah sementara belum hari kiamat itu tiba. Di mana ruh itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mesti ikut pendapat ulama. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ruh itu disimpan di alam barzah. Dia mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di mana ruh disimpan oleh Allah? Dalam sebuah tanur berbentuk periuk, mulutnya kecil, sementara
sementara di bawahnya besar, orang ini dipanggang oleh malaikat dengan api neraka. Ini adalah ruh orang yang berzina, yang tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh yang disimpan oleh Allah di sungai darah, setiap kali menggelintir ke bawah dihantam dengan batu yang besar oleh malaikat. Ini adalah ruh orang yang suka makan riba. Ada ruh yang disimpan oleh Allah antara langit dan bumi, tidak disimpan di tempat illiyin. Ini adalah ruh orang yang punya hutang, belum sempat membayar hutangnya. Kemudian ada ruh yang disimpan oleh Allah di paruh burung berwarna hijau. Dia bergelantungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh yang disimpan oleh Allah di paruh burung, tapi burungnya tidak berwarna hijau. Ini adalah ruh orang yang beriman, yang beramal soleh ketika di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.